Inilah saja 5 info mengenai Bible, Ministry, Learning, Partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info, Alkitab adalah fondasi pemuritan. Dalam satu dekade terakhir, banyak program pemuritan yang dilirik dan diadopsi gereja, bahkan bisa dikatakan menjadi tren gereja. Namun sayang sekali, sejauh ini hasilnya kurang menggembirakan. Mengapa? Melalui seminar Mengapa Belajar Alkitab, fondasi pemuritan yang diadakan oleh Sabda MLC, narasumber Johan Setiawan menjelaskan alasan kegagalan gereja dalam menjalankan program pemuritan. Program pemuritan bukanlah untuk penambal, ikut-ikutan tren atau coba-coba. Rahasia keberhasilan menjalankan program pemuritan terletak pada seberapa serius gereja mendasarkan diri pada panggilan Alkitab untuk memuridkan. Nah, sebagai jemaat Tuhan, mari kita introspeksi diri. Sudahkah gereja menjadikan Alkitab sebagai fondasi pemuritan? Simak pemaparan seminar Pak Johan ini di situs live.sabda.org. Anda pasti akan mendapat banyak berkat. Jangan lupa, bagikan berkatnya kepada teman-teman pelayanan yang lain ya. Ministry Info, perpustakaan digital untuk pelayanan anak. Pada tahun 2012, Yayasan Lembaga Sabda mencetak DVD Library Sabda Anak untuk menjawab kebutuhan pelayanan anak di Indonesia akan bahan-bahan digital yang offline. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian Sabda terhadap pelayanan anak karena internet masih sangat terbatas dan mahal saat itu. DVD Library Sabda Anak adalah perpustakaan digital yang menyediakan berbagai bahan audio, video, gambar ilustrasi, e-book dengan total jumlah lebih dari 10.000 bahan untuk mendukung kegiatan mengajar di sekolah, sekolah minggu, dan persekutuan anak. Dalam DVD ini disediakan juga software Sabda dan apps Alkitab yang bisa diinstal di laptop dan gadget dengan sangat mudah. Kabar gembira, saat ini semua bahan dalam DVD Library Sabda Anak dapat diunduh dari situs dvd.sabda.org. Silakan digunakan untuk mendukung pelayanan anak di gereja Anda agar semakin efektif. Infokan juga ke rekan-rekan Anda ya. Learning Info, mengomunikasikan Injil secara kreatif dengan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan gereja membagikan pesannya kapanpun, bukan hanya pada hari Minggu. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat mengomunikasikan Injilnya secara kreatif dengan teknologi. Ibu Tian Yesenia dari CV Indonesia membagikan kiat-kiatnya dalam seminar teknologi dan penjangkauan, Communicating the Gospel Creatively with Technology. Tujuannya agar gereja dapat melihat setiap peluang yang dihasilkan dari perkembangan teknologi untuk bergerak mengabarkan Injil tentang Kristus kepada siapapun, khususnya melalui media sosial. Nah, seminar ini mengupas cara-cara kreatif untuk menyampaikan pesan terbaik dengan strategi terbaik di media sosial. Apa saja kiat-kiatnya? Mari pelajari lebih lanjut melalui situs live.sabda.org. Ayo manfaatkan teknologi secara kreatif untuk memberitakan Injil melalui media sosial gereja atau pribadi. Partners Info, One Hope. One Hope adalah organisasi yang mengembangkan program-program untuk memfasilitasi anak-anak dalam membaca, memahami, dan menerapkan firman Tuhan. Bob Hoskins, pendirinya, memulai pelayanan ini pada 1987 dengan satu buku berjudul Book of Hope. Sejak itu, One Hope terus menjalin kerjasama dengan lebih dari 140 mitra di seluruh dunia untuk menjangkau dan menyampaikan harapan dan kemerdekaan melalui Alkitab anak-anak dan remaja. Ada pula proyek penerjemahan materi-materi pembelajaran Kristen untuk anak-anak dan remaja ke dalam lebih dari 145 bahasa. Materi ini dibagikan ke 1,9 miliar anak-anak di seluruh dunia. Selain itu, One Hope juga memperlengkapi gereja-gereja dengan strategi pelayanan efektif dan berkelanjutan. One Hope membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mendukung pelayanan mereka. One Hope, God's Word, Every Child. Mari mengenal lebih lanjut pelayanan ini di kanal YouTube One Hope. Teknologi Info, mode senyap di Instagram. Instagram meluncurkan mode senyap untuk menolong pengguna berfokus dengan hal yang penting bagi mereka serta mendorong mereka menetapkan batasan dengan teman dan pengikut mereka. Saat fitur ini diaktifkan, pengguna tidak akan menerima notifikasi apapun dari Instagram dan status aktivitas di profilnya akan berubah menjadi sedang dalam mode senyap. Fitur ini bisa diaktifkan sesuai keperluan, misalnya saat kita ingin fokus untuk belajar, membaca Alkitab dengan HP, dan sebagainya. Jadi, meski kita tidak menerima notifikasi dari Instagram, kita masih bisa menerima notifikasi dari aplikasi-aplikasi lain yang kita butuhkan. Lalu saat fitur ini dimatikan, akan ada ringkasan dari notifikasi yang sudah masuk, jadi kita bisa tahu apa saja yang kita lewatkan. Fitur ini baru tersedia di Amerika, Inggris, dan beberapa negara lain, tetapi Instagram berharap dapat segera menghadirkan fitur ini di lebih banyak negara termasuk Indonesia. Inilah Sabda 5, 5 dalam 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.